Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa man syaa'a li ibadihi li ada'i afdhalit tha'at wa iktisabi akmalis sa'adat wa asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqat sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-anjum an-nayrat salatan wa salaman daimaini lidawamil ardi was samawat amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bi dzikri bismillahirrahmanirrahim قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهدي إلى اللهدي الحديث. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan, masih ada sedikit lagi nih bab najis mughalladhah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lawir tadha'a jadyun wa huwa az-zakaru aw min auladil ma'zi kalbatan aw khinziratan fanabata lahmuhu ala labniha yatarabba wa samina minhu lam yanjus alal asah. Bagaimana kalau misalkan ada jadyu? Jadyu ini bahasa Arab. Apa arti jadyu di sini? Wa huwa az-zakaru min auladil ma'zi. Jadi anak kambing. Jadyu itu artinya anak kambing. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, lawir tadha'a jadyu wa huwa az-zakaru min auladil ma'zi kalbatan aw khinziratan fanabata lahmuhu ala labniha aytarabba wa samina minhu lam yanjus alal asr. Lawir tadha'a jadyun, jika jadyun nete. Jadyun itu wa huwa az-zakaru min auladil ma'zi, yaitu anak kambing. Jika anak kambing nete kalbatan, netenya ke anjing, au khinziratan atau nete ke babi, fanabata lahmuhu ala labniha, maka jadilah daging di badan kambing tersebut karena minum air susu anjing tersebut. Aytarabba wa samina minhu, badannya besar, dagingnya banyak misalkan. Terus lemaknya pun banyak, intinya gemuk. Nah, bagaimana hukum kambing tersebut? Dagingnya najis atau tidak? Tetelannya najis atau tidak? Lemaknya najis atau tidak? Maka lam yanjus alal asar, kaul asar berpendapat maka kambing tersebut tidak dihukumi najis. Ya. Kaul asar berpendapat maka kambing tersebut tidak dihukumi najis. Ini asul masail. Naqala ba'duhum anna kullul kilab najasatun illa kalb ahlul kahfi fa innahu tahir. Setengah ulama berpendapat, sudah menukil, anna kullal kalbi najasatun, seluruh anjing yang ada di dunia itu hukumnya najis. Illa kalba ahlul kahfi, kecuali anjing ashabul kahfi. Pernah dengar ashabul kahfi? Pernah dengar ashabul kahfi? Belum.
kecuali anjing ashabul kahfi, fa innahu tahirun. Anjing ashabul kahfi itu hukumnya suci dan masuk ke dalam surga. Itu anjing ashabul kahfi. Tsumma tawaqqafa fi ma'na taharatuhu hal awjadahu Allah ta'ala tahiran aw salabahu aw safa najasah. Faqala al-Bajuri wa dhahiru tsani. Para ulama bertawakuf tentang sucinya anjing ashabul kahfi. Apakah Allah menciptakan anjing ashabul kahfi langsung suci, atau tetap seperti anjing biasa, cuman Allah hilangkan sifat kenajisannya? Nah, maka di sini kata Syekh Bajuri, wa dhahiru ats-tsani, yang betul adalah pendapat yang kedua, yaitu Allah menciptakan anjingnya sama seperti seperti anjing yang ada umumnya, yang pada umumnya, cuman salabahu awsafan najasa, cuman Allah hilangkan sifat najisnya. Jadi artinya seluruh anjing yang ada di dunia itu hukumnya najis. Walaupun anjing tersebut baik, walaupun anjing tersebut tidak galak, walaupun anjing tersebut pintar, tetap dihukumi najis, kecuali satu, anjing ashabul kahfi. Yang kedua, najis mukhaffafah. Apa najis mukhaffafah itu? Yaitu baulus sabi duna sabiyati wal khunsa alladzi lam yut'am ghairal labadi walam yaghul haulain. Yang disebut najis mukhaffafah itu adalah air kencing bocah laki-laki, yang mana bayi tersebut belum memakan apapun kecuali air susu. Ghairul labani, kecuali air susu. Walam yablughul haulain, dan umurnya belum nyampe 2 tahun. Jadi kesimpulannya, bila mana ada bayi laki-laki atau anak kecil laki-laki, umurnya belum 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya, maka air kencingnya disebut najis mukhaffafah, artinya najis yang enteng. Mensucikannya juga enteng. Cara mensucikannya juga enteng. Jadi kan ada najis mughalladhah, najis yang berat, mensucikannya juga sulit. Ada najis mukhaffafah, najis yang enteng, mensucikannya juga gampang. Ada najis mutawassithah, najis pertengahan, yang mensucikannya juga pertengahan juga. Duna sobiyati wal khunsa. Beda lagi dengan bayi perempuan dan bayi banci. Jika bayinya perempuan dan bayinya itu banci, maka air kencingnya bukan najis mukhaffafah, melainkan najis mutawassithah. Walaupun bayi perempuan tersebut belum memakan apa-apa, sama. Walaupun bayi perempuan tersebut belum memakan apa-apa. Jadi di sini dikhususkan hanya untuk air kencing bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun dan belum memakan apapun. Lam ya'kul wa lam yashrab ghairul labani, dan tidak makan dan tidak minum kecuali air susu ibunya. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan ada bayi laki-laki, dia belum memakan apapun, belum makan apa-apa, bukan sampai umurnya pun belum 2 tahun, tetapi air susunya bukan air susu ibunya, melainkan susu formula atau susu SGM. Nah, air kencingnya najis mukhaffafah apa najis mutawassithah? Nah, di sini kata ulama, wala farqa baina labani ummihi wa ghairiha. Nah, tidak ada bedanya antara air susu ibunya wa ghairiha dan selain air susu ibunya. Kan mau misalkan air susunya, mau misalkan air susu tetangganya, atau misalkan air susu tetehnya, misal yang misalkan
ketika ada ibu-ibu yang tidak mengeluarkan air susu. Jadi disusui sama misalkan sama tetangganya atau disusui sama orang lain. Makanya di sini ada yang disebut mahram rodok. Ya. Hati-hati, banyak yang tidak tahu mahram rodok, mahram satu susuan. Contoh misalkan kita punya anak, istri kita susunya nggak ada, disusui sama tetehnya atau disusui sama tetangganya. Jika disusui sama tetangganya melebihi 5 sedotan, maka tetangga tersebut disebut ibu rodoknya. Ibu rodoknya, ibu susuannya. Maka ketika misalkan tetangga kita yang menyusui anak kita punya anak laki-laki, maka anak laki-lakinya haram menikahi anak perempuan kita walaupun statusnya tetangga. Karena itu mahram rodok namanya. Wala bainal labanil qahiri wan najsi walau min mughallazin. Nah, bagaimana jika misalkan air susunya itu tidak suci? Air susunya tidak suci. Apakah tetap air kencingnya tetap najis mukhaffafah atau najis mughlaqah? Nah, kata di sini kata Syekh Nawawi wala bainal labanil qahiri wan najsi walau min mughallazin. Tidak ada bedanya, sama saja tetap air kencingnya dihukumi najis mukhaffafah walaupun bayi laki-laki yang belum 2 tahun tersebut susunya suci ataupun najis. Walau min mughalladhin, walaupun susunya misalkan najis mughalladh. Contoh misalkan susu sapi, misalkan sebelum diminumin ke anaknya ada anjing lewat, misalkan dijilat sama anjingnya, maka kan status susu itu berubah menjadi najis mughalladh. Diminum misalkan sama bayi yang umur 2 tahun, maka tetap air kencingnya tetap dihukumi najis mukhaffafah. Akan tetapi bayi tersebut mulutnya wajib disucikan sebagaimana tata cara mensucikan najis mughalladh. Qala Syarqawi minal labani al-zubdu wa zubdu bi dhammi zai wa huwa ma yustakhraju bil maqdi. Qala Syarqawi, Imam Syarqawi berkata termasuk susu adalah keju. Keju sama masuk susu. Jadi bila mana ada bayi laki-laki umurnya belum 2 tahun dan belum memakan apapun kecuali air susu, misalkan memakan keju yang terbuat dari susu, nah maka itu hukumnya sama saja seperti susu. Berarti ketika kencing najisnya najis mukhaffafah. Atau misalkan sari murni ya. Sari murni yang diambil dan dikeluarkan dari susu sapi atau susu kambing. Itu sama saja hukumnya. Sama saja hukumnya dihukumi sama dengan susu. Wa kharaja bil labani as-samanu walau min labani ummihi. Berbeda lagi dengan susu as-samanu yaitu mentega. Yaitu mentega. Jika misalkan ada bayi laki-laki umurnya belum sampai 2 tahun dan belum memakan apapun, tapi dia sudah memakan mentega. Nah, maka air susunya sudah berubah, bukan mukhaffafah lagi, melainkan menjadi najis mutawassithah. Karena mentega itu bukan jadi tidak termasuk susu. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan ada bayi yang ditahkin? Bapak tahu ditahkin?
Tahu nggak ditahkin? Nggak. Misal ada bayi kita misalkan baru lahir atau misalkan baru 2 hari. Karena ada ulama lewat, atau misalkan ada para habaib, minta berkahnya dulu. Nah, kadang-kadang ulama sama habib itu ngambil kurmanya digigit dulu sama dia. Ambil berkah digigit, habis digigit dikunyah gitu. Baru dimasukin ke mulut bayi. Itu ada tahkin seperti itu. Sekarang udah jarang yang tabarukan kepada para ulama, yang tabarukan kepada para habaib udah jarang. Padahal itu dianjurkan supaya anak-anak kita kecipratan solehnya, kecipratan ahli ilmunya, kecipratan ahli ibadahnya. Sekarang udah jarang yang seperti itu, minta berkah ke para ulama, minta berkah ke para habaib, udah nggak ada. Nah, bagaimana kalau misalkan ada bayi laki-laki yang umurnya belum 2 tahun, nah misalkan ditahnik. Yang jadi pertanyaannya, apakah air kencingnya ini menjadi najis mutawassithah atau tetap dihukumi najis mukhaffafah? Di sini amma tahnikuhu binahwi tamarin wa tanawuluhu nahwa safu bi fathisin wa huwa ad-dawa'u li islahin ka ikhrajir rih min jawfihi fala yadur. Adapun tahnik binahwi tamarin dengan menggunakan seumpama kurma. Misalkan ada anak bayi baru lahir, terus memanggil ulama, manggil kiai ke rumahnya, manggil ulama ke rumahnya tabarukan. Ditahnik sama ulama, dikunyah dulu sama ulama, dimasukin ke mulut bayi, dikunyah sama bayinya, ditelan sama bayinya. Yang umur bayi tersebut misalkan baru umur seminggu. Laki-laki bisa. Maka air kencingnya tetap dihukumi najis mukhaffafah walaupun dia sudah memakan kurma tahnik dari kiai tersebut. Kan kurma bukan susu. Sedangkan tadi penjelasan di awal yang disebut najis mukhaffafah adalah air kencing bayi laki-laki yang belum memakan apapun kecuali air susu dan umurnya belum 2 tahun. Di sini kata Syekh Nawawi fala yadurru, tidak memudaratkan, artinya tetap najisnya disebut najis mukhaffafah. Yang selanjutnya, bagaimana kalau misalkan ada anak kecil atau bayi yang umurnya belum 2 tahun dan belum memakan apapun kecuali air susu ibunya, terus misalkan terkena penyakit, misalkan perutnya kembung, bisa intinya terkena asam lambung misalkan, dikasih obat oleh dokter supaya apa? Kaikhrajir rih, supaya mengeluarkan uap yang ada di perutnya. Bahkan perutnya kembung, intinya kena penyakit perut lah. Dikasih obat sama dokter supaya angin yang ada di perut bayi tersebut keluar. Maka kata ulama di sini, fala yadurru, tidak memudaratkan. Artinya walaupun sudah meminum obat masih bayi, tetap jika misalkan belum memakan apapun umurnya dan belum sampai 2 tahun, tetap dihukumi najis mukhaffafah. Tidak berpindah ke najis mutawassithah. Itu yang nomor kedua, najis mukhaffafah. Yang selanjutnya wal mutawassithah. Najis yang nomor ketiga yaitu najis mutawassithah. Najis selain najis mughallathah, selain najis mukhaffafah, maka dihukumi najis mutawassithah. Tsumma alam, terus ketahuilah oleh kalian, annan najasata lughatan, definisi najis menurut bahasa ma yustaqdaru walau tahiran kabusokin wa maniyin wa muqatin wa yahrumu aqlu dzalika ba'da ay yakhruja min ma'idatihi illa linahwi silahi.
Yang disebut najis itu, ini menurut bahasa, pengertian najis menurut bahasa. Ini definisi najis menurut bahasa, bukan menurut syarak ya. Bukan menurut istilah ilmu fikih. Menurut bahasa, seluruh perkara yang terbilang menjijikan, walaupun perkara tersebut suci, maka itu dihukumi najis menurut bahasa. Menurut bahasa. Contoh mana perkara yang menjijikan tapi suci? Contoh kabusokin, contoh seperti ludah. Air ludah itu suci, kecuali ludahnya ada darahnya, maka najis. Air ludah suci hukumnya. Wa maniyin, air mani suci. Air mani kan suci tapi menjijikan. Wa mukhotin, ingus. Ingus hukumnya suci, tapi kan menjijikan. Nah, kata ulama di sini, kata Syekh Nawawi, wa yahrumu aklu dzalika ba'da ayyakhruja min ma'idatihi. Haram hukumnya memakan ludah, memakan air mani, memakan ingus yang sudah keluar dari lambungnya. Itu haram. Contoh misal, keluar air ludah, udah keluar dari mulut kita. Kita udah ludahin, misalkan. Kita kumpulin di gelas, diminum lagi misal. Nah, itu haram. Atau misalkan air mani. Nah, air mani kita kumpulin, kita minum, itu haram. Atau misalkan ingus. Ingus kita sudah keluar misalkan. Nah, intinya sudah keluar dari lambung kita, ketika kita minum itu dihukumi haram. Illa linahwi silahin, kecuali meminum ludah, meminum air mani, meminum ingus, ada unsur maslahatnya. Jika ada unsur maslahatnya, silahkan. Jika ada unsur maslahatnya. Tapi jika tidak ada unsur maslahatnya, maka dihukumi haram. Wa syar'an mustaqdirun yamna'u sihatas sholati haitsu la murakhis. Sedangkan najis menurut hukum syara, arti najis ya, menurut hukum syara yaitu mustaqdirun yamna'u sihatas sholati haitsu la murakhis, yaitu perkara yang terbilang menjijikan, yamna'u sihatas sholati haitsu la murakhis, yang mencegah keabsahan salat, haitsu la murakhis, sekira-kira tidak ada kemurahan hukum. Jadi yang disebut najis menurut syara adalah perkara yang terbilang menjijikan dan mencegah sahnya sholat. Itu menurut syara. Sedangkan menurut bahasa tadi kan, jadi perkara yang menjijikan walaupun suci. Walaupun suci. Contoh seperti ludah, air mani, ingus. Maka perlu digarisbawahi, jika kita sholat, misalkan sarung kita ada ludahnya, jika kita sholat, misalkan pakaian kita ada air maninya, jika kita sholat, misalkan pakaian kita ada ingusnya, maka sholatnya tetap sah. Itu karena ludah suci, air mani suci, dan ingus pun suci. Bagaimana kalau misalkan ketika datangnya waktu sholat, pakaian kita dan badan kita dipenuhi dengan najis. Dipenuhi dengan najis. Sedangkan tidak ada alat untuk mensucikan najis tersebut. Atau tidak ada media untuk mensucikan najis tersebut. Contoh, tidak ada tanah. Contoh, tidak ada air sama sekali. Nah, bagaimana? Apakah kita tetap lanjut sholat? Apakah sholatnya dilewat? Nah, di sini ada rukhsah. Rukhsah fa innahu yusolli li hurmatil waqti walahi al-i'adah. Maka silahkan, boleh kita sholat dalam keadaan badan dan pakaian dipenuhi dengan najis. Sholat li hurmatil waqti, sholatnya li hurmatil waqti, untuk menghormat waktu.
Wa alaihi al-i'adah, dan ketika kita sudah menemukan debu untuk mensucikan pakaian dan badan, sudah melihat air, mendapati air, maka wajib kepada kita untuk i'adah sholat. Untuk i'adah sholat. Jadi balik lagi sholatnya. Syekh Nawawi menjelaskan tentang macam najis ya, atau jumlah najis sangat banyak. Najis mutawassithah ya. Al-awwalu baulun walau min tiflin. Wa minhu al-hasatu allati takhruj aqibahu in tuyukina in iqaduha minhu fahiya najasatun wa illa fahiya mutanajis. Yang disebut najis mutawassithah yang pertama air kencing. Walau min tiflin, walaupun air kencingnya keluar dari anak kecil. Keluar dari anak kecil. Baik laki-laki, berarti laki-laki anak kecil tersebut sudah lebih dari 2 tahun. Atau anak kecil perempuan. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan air kencingnya berupa batu? Apakah batu tersebut dihukumi najis atau tidak? Kencing batu namanya. Maka wa minhu al-hasatu, nah, setengah dari air kencing itu adalah kerikil batu, maka itu dihukumi najis mutawassithah allati takhruja atibahu, yang keluar kerikil tersebut, batu tersebut keluar bareng dengan air kencingnya, maka batu tersebut dihukumi najis. Nah, bagaimana kalau misalkan keluarnya tidak akibat, jadi tidak bareng dengan air kencing, melainkan terpisah? Contoh, misalkan sebelum air kencing keluar batunya dulu, maka batu tersebut dihukumi mutanajis. Atau sesudahnya, sesudah air kencing keluar, maka batu tersebut tetap dihukumi mutanajis, karena setidaknya air batu tersebut tetap, walaupun tidak keluar, walaupun misalkan keluarnya tidak bareng, tetap mengenai air kencing, maka dihukumi mutanajis. Yang nomor kedua, al-madhiyu, disebut najis mutawassithah, yaitu air madhi. Apa itu air madhi? Wa huwa ma'un asfarun taqinun yakhruju ghaliban inda sawaroni syahwati bila ladzatin wa bila syahwatin qawiyatin au ba'da futuriha fala yakunu illa minal balighin. Yang nomor kedua yang disebut najis mutawassithah itu adalah air madhi, bukan mani. Ya kan ada 3 yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan. Ada air mani, ada air madhi, ada air wadi. Mani, madhi, wadi. Yang suci mani, madhi najis mutawassithah, wadi najis mutawassithah. Harus bisa membedakan. Yang kedua air madhi. Apa itu air madhi? Yaitu ma'un asfarun sakhinun, yaitu cairan yang warnanya agak kuning kental, ya. Yakhruju ghaliban inda sawaruni syahwati, yang biasanya keluar ketika syahwat manusia naik. Bila lazatin, tapi keluarnya enggak enak, enggak mermelek, biasa aja. Wa bila syahwatin qawiyatin, dan syahwatnya enggak terlalu naik. Dan syahwatnya enggak terlalu naik. Atau bisa aja ba'da futuriha, keluarnya sesudah syahwat turun. Sesudah syahwat turun. Fala yakunu illa minal muballighin, air madhi ini tidak bisa keluar kecuali di kalangan orang-orang yang sudah balik. Jika perempuan berarti umur 9 tahun, jika laki-laki berarti
umur 15 tahun. Wa aktsaru ma yakunu fin nisa'i ingda mula ibatihinna wa hijani syahwatihinna wa rubbama yakhruju minasyakhsi wa la yuhissu bihi. Wa aktsaru ma yakunu, kebanyakan air madhi itu keluar di kalangan wanita ketika wanita syahwatnya menggebu-gebu. Ketika syahwat wanita itu menggebu-gebu. Jadi bila mana ada misalkan istri kita gitu kan, tengah malam udah grepek-grepek, kayaknya air madinya udah keluar ya. Jadi ketika syahwat wanita itu naik, nah, maka sudah pasti bukan keluar air madinya. Itu hukumnya dadis. Wa rubbama yakhruju minasyakhsi wa la yuhissu bihi. Kebanyakan air madhi keluar minasyakhsi, kebanyakan air madhi keluar dari seseorang wa la yuhissu bihi, tapi orang tersebut tidak menyadarinya dan tidak merasa. Itu. Kenapa? Karena tadi bila lagatin enggak ada rasa enaknya. Enggak ada rasa enaknya. Itu makanya banyak kasus terjadi air madhi keluar dari seseorang tapi orang tersebut wala yuhissu bihi. Orang tersebut tidak merasanya. Yang ketiga, wadhiyun. Air wadhi. Sama ya, najis mutawassithah. Wa huwa ma'un abyadun kadirun sakinun yakhruju imma aqibal baul au inda hamli syai'in saqilin. Wa hadza la yukhassul balighin. Yang selanjutnya yang disebut najis mutawassithah itulah adalah air wadhi. Air wadhi. Yang disebut air wadhi itu yaitu air yang berwarna putih butak. Kadirun, ma'un abyadun kadirun, air yang putih butak, sakinun sama kental. Yakhruju imma aqibal bauli, yang keluar berbarengan dengan air kencing. Yang keluar berbarengan dengan air kencing. Atau misalkan kencing beres misalkan keluar kental. Itu disebut air wadhi. Kebanyakan air wadhi ini keluar sesudah syahwat tidak ada. Sesudah syahwat tidak ada. Au inda hamli syai'in saqilin, atau air wadhi ini bisa saja keluar ketika manusia atau ketika seseorang habis kerja keras. Habis kecapean, habis bawa barang berat misalkan. Di sini hamlu syai'in saqilin, membawa barang yang berat. Membawa barang yang berat. Akhirnya ketika kencing keluarlah air wadhinya. Nah, wa hadza la yakhussu al-balighina, air wadhi tersebut. Nah, air wadhi ini tidak dikhususkan kepada orang balik saja. Berarti anak kecil pun bisa keluar air wadhi. Warabi'u, masih ada waktu ya? Bisa jam berapa? Masih lama. Sebentar. Satu lagi. Warabi, yang nomor keempat yang disebut najis mutawassithah, rautun min ghaitin wa ghairi. Yang nomor keempat yang disebut najis mutawassithah itu adalah kotoran. Tai manusia, tai kambing, tai ayam sama. Walau min samakin wa jarodin, walaupun kotoran tersebut adalah kotoran ikan dan kotoran belalang. Perlu diketahui, ikan walaupun sudah mati halal hukumnya. Belalang walaupun sudah menjadi bangkai halal hukumnya.
tetapi yang namanya tainya tetap dihukumi najis. Tai ikan najis, tai belalang najis. Itu makanya di sini terjadi perebutan ulama tentang ikan bandeng dan ikan tongkol yang sudah matang di pasar. Ukurannya besar, kotorannya tidak dihilangkan, langsung dimasak. Ini jadi perebutan ulama. Wa yajudu qal yusamaki hayyan wa kadza ibtila'uhu idza kana shadiran. Boleh hukumnya menggoreng ikan secara hidup-hidup. Idza kana shadiran, tapi ikannya ukurannya kecil. Contoh misalkan ukurannya segede jempol atau misalkan ukurannya segede kelingking bisa. Digoreng secara hidup-hidup dan kotorannya tidak diambil, maka itu hukumnya boleh. Jika ukurannya kecil. Wa kadza ibtala'uhu, bahkan selain digoreng, ditelan hidup-hidup, menelan hidup-hidup ikan kecil boleh hukumnya. Ikannya yang kecil di sini. Wa kadza ibtala'uhu, selain menggoreng hidup-hidup, menelan ikan kecil yang masih hidup itu dihukumi boleh. Wa yuqfa amma fi batnihi, dan dimaafkan amma fi batnihi, kotoran yang ada di perut ikan tersebut. Wa yusannu dabhu samakatin kabiratin yatulu baqauha, disunnahkan menyembelih ikan yang ukurannya besar. Ini disunahkan hukumnya menyembelih ikan kabiratun yang ukurannya besar, yatulu baqauha, yang misalkan ukuran hidupnya udah agak lama. Misalkan umur ikannya udah 2 bulan misalkan. Kalau misalkan lele, misalkan dari bibitnya misalkan ke panen misalkan jarak 3 bulan misalkan itu kan. Nah, maka itu disunahkan untuk disembelih, yang diambil kotorannya. Atau kalau misalkan ikan emas misalkan seukuran 1 kilo ada 4, maka itu sudah sunnah disembelih. Jika misalkan ukuran ikannya 1 kilo ada 20, maka itu tidak apa-apa, digoreng walaupun ikannya masih hidup, gitu kan, atau ditelan secara hidup-hidup. Boleh hukumnya ya. Jika berbicara hukum, tapi ngapain makan ikan hidup-hidup? Tapi jika berbicara hukum itu boleh. Mungkin sekian kajian pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi diri saya, umumnya para jemaah sekalian. Mohon maaf bila mana ada kata-kata salah. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.